Di lereng Gunung Merapi, terdapat sebuah desa kuno bernama Karangjati, tempat yang sejak ratusan tahun dikenal sebagai wilayah terkutuk. Masyarakatnya hidup dengan banyak larangan, terutama satu yang paling keras. Jangan pernah datang ke hutan alas rawa setelah matahari terbenam. Dimas, seorang mahasiswa antropologi, datang bersama dua temannya, Seno dan Raka, untuk meneliti legenda desa. Mereka menertawakan larangan itu, mengira semuanya sekadar mitos. Namun malam pertama mereka di desa sudah menunjukkan tanda-tanda janggal. Di kejauhan, dari arah hutan, terdengar suara gamelan yang mengalun lirih, lalu hilang seketika, seperti ditelan bumi. Penduduk desa menutup pintu rumah lebih awal. Tak ada lampu, tak ada suara. Seakan seluruh desa ketakutan pada sesuatu yang tak terlihat. Dimas mulai merasakan sebuah firasat buruk. Apa yang sebenarnya dijaga oleh hutan itu? Keesokan harinya, mereka bertemu Mbah Joyo, penjaga makam keramat yang terletak di pinggir hutan. Wajahnya dipenuhi keriput, dengan sorot mata tajam seolah tahu apa yang dipikirkan para pendatang muda itu. Anak-anak kota sepertimu selalu keras kepala, katanya pelan. Ada sesuatu yang tidur di hutan itu. Jangan dibangunkan. Namun justru peringatan itu membuat Dimas semakin penasaran. Saat mereka hendak pergi, Mbah Joyo meletakkan tangan kurusnya di bahu Dimas sambil berkata, "Kalau kalian masuk ke dalam, jangan pernah menoleh ke belakang, apapun yang terjadi." Dimas merinding. Kata-kata itu terngiang sepanjang hari. Malam itu, mereka memutuskan untuk masuk ke alas rawa. Awalnya hanya ingin melihat apa yang membuat warga begitu takut. Mereka merekam perjalanan dengan kamera. Namun, 5 menit setelah memasuki hutan, suara gamelan terdengar lagi lebih jelas, lebih dekat, seolah mengelilingi mereka. Aroma bunga melati tiba-tiba menyengat. Angin berhenti, hutan menjadi sunyi, tidak wajar. Seno mulai panik. "Dim, kita balik aja. Ini gak benar." Tapi Dimas terus berjalan, mengikuti suara gamelan yang entah kenapa seolah memanggil namanya. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok perempuan berkebaya putih lusuh, berdiri tanpa wajah yang jelas, rambutnya panjang terurai, tubuhnya membungkuk sedikit, seperti sedang menunggu. Raka menjerit dan menjatuhkan kameranya. Perempuan itu mengangkat kepalanya perlahan, namun saat wajahnya terkena cahaya senter, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya lubang hitam dalam seperti kosong. Lalu, Ia tersenyum. Seno berlari lebih dulu. Raka mengejar sambil terus menoleh ke belakang. Dimas memaksa untuk tetap tenang, tapi hutan seperti berubah arah. Setiap kali mereka mencoba keluar, mereka kembali ke tempat yang sama, dekat makam tua di tengah hutan. Di makam itu ada tulisan kuno Jawa yang berlumut. Jan Ematan, Kenalwani, Kanggupati. Manusia yang tak menghormati akan ditarik oleh kematian. Tiba-tiba, suara gamelan berhenti, digantikan suara lirih perempuan. "Jangan menoleh." Tapi Seno, karena ketakutan, menoleh dan hutan menjadi gelap gulita.